fasalli li rabbika wanhar. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanalallaha minkum. Ibu, bapak, masyarakat muslimin, jamaah yang kami hormati dan yang dimuliakan Allah Ta'ala, para sesepuh, para guru sepuh, para ulama, para asatidzah, bagi Pak Camat dan Pak Bupati yang berhadir. Marilah kesempatan pagi hari ini kembali kita haturkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu atas ridha dan berkenan Allah di pagi hari ini kita masih sehat walafiat. Ibu, bapak, kita mestinya bersyukur dan sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena di pagi hari ini Allah masih memperkenankan kita semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Alhamdulillah, pagi hari ini kita masih diperkenankan Allah masih bisa melihat dengan sangat jelas, kita masih bisa mendengar dengan sangat jelas, kita masih bisa bernafas dengan tegang tanpa alat bantu apapun, tanpa menggunakan selang oksigen ataupun yang lain. Alhamdulillah kita masih bisa berbicara dalam tempat usaha kita. Alhamdulillah masih bisa berjalan di masjid ini, masih bisa duduk, masih bisa sendi-sendi, masih bisa selonjor. Alhamdulillah. Dan Bapak Ibu, di pagi hari ini kita tenang karena rumah kita masih utuh, bukan kebohongan, bukan kebanjiran, bukan kelongsoran, bukan kemalingan, bukan kerampokan. Alhamdulillah masih utuh. Dan keluarga kita di rumah kita masih lengkap. Maka mudah-mudahan seperti kata Allah ini bisa kita syukuri dengan ibadah yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, semoga sholawat dan salam senantiasa Allah limpahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah limpahkan pula kepada keluarga beliau, sahabat beliau, para tabi'in, para alim ulama, dan semoga melimpah pula kepada kita sekalian yang hadir di kesempatan ini pagi hari ini. Bapak Ibu, sungguh saya kangen dengan panjenengan karena terakhir saya sholat itu kira-kira 5 tahun yang lalu sebelum pandemi Covid. Alhamdulillah bisa sholat lagi. Dan Bapak Ibu, Ramadan dan bulan Syawal telah meninggalkan kita. Syawal terakhir kemarin sampai kemarin. Jadi Bapak Ibu yang mau nyawal masih bisa tahun depan. Tahun ini sudah habis. Nah, setelah rangkaian ibadah Ramadan dan Syawal selesai, kita akan menyambut rangkaian ibadah berikutnya, yaitu ibadah kurban. Nah, Bapak Ibu, para ulama sepakat ibadah kurban hukumnya adalah wajib bagi yang mampu atau sunnah muakkadah. Para ulama yang mengikuti pendapat dari Rabi'ah itu adalah guru dari Imam Malik, juga tentunya Imam Al-Auza'i, Imam Malik, Imam Allah, kemudian Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah, juga Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa ibadah kurban hukumnya adalah wajib bagi yang mampu. Dan Bapak Ibu, semua ibadah itu adalah wajib bagi yang mampu. Bagi panjenengan yang sudah mampu berangkat haji, maka ibadah haji wajib bagi kita. Bagi panjenengan yang kaya, yang rezekinya cukup, maka wajib bagi panjenengan untuk berzakat. Jadi ibadah haji wajib bagi yang mampu, zakat juga wajib yang mampu, sholat juga hanya wajib bagi yang mampu. Kalau kita tidak mampu, kita boleh tidak sholat. Bapak Ibu, menurut saya, kalau kita sholat dengan berdiri tidak bisa, boleh apa tidak sholat sambil duduk? Boleh. Kalau sholat sambil duduk tidak bisa, boleh apa tidak sholat sambil tidur? Tidak boleh. Dengan tiduran, dengan berbaring, dengan bahasa isyarat. Nah, kalau dengan bahasa isyarat itu tidak bisa, dengan hati tidak bisa, mungkin pun disolat. Nah, maka Bapak Ibu, ini ibadah kurban juga demikian. Kalau memang kita ini wajib, sudah mampu, maka kita. Kalau kita sudah mampu, maka wajib kita. Minimal sunnah, sunnah yang harus diusahakan untuk dilaksanakan. Nah, Bapak Ibu, memang umat Islam ini terkait dari hadis ini. Rasul bersabda, barang siapa yang pada Allah sudah dimampukan untuk berkurban, tetapi enggan
a'tayna kautsar. Sungguh nikmat yang Allah limpahkan sangat banyak. Fasholli li rabbika wanhar. Maka saudara benar-benar dan berkurban. Nah, maka Bapak Ibu, kelompok pertama ini menyadari betul nikmat yang Allah limpahkan sangat banyak. Diparingi sehat terus, diparingi keluarga yang baik, diparingi kerjaan yang baik dan seterusnya. Maka kelompok yang pertama ini dengan perasaan penuh semangat dan berbahagia kemudian berkorban. Ini adalah kelompok yang paling dimuliakan, kelompok yang paling diutamakan. Kelompok yang kedua adalah kelompok hamba Allah secara materi tidak mampu kemudian tidak berkorban. Oke, tidak ada masalah, memang tidak mampu, tidak masalah. Ada pula kelompok yang ketiga, kelompok hamba Allah secara materi tidak mampu tetapi sangat ingin mendapatkan kemudian berkorban. Maka kelompok yang ketiga ini kemudian bergabung ke masjid untuk membantu proses berkorban. Namun Bapak Ibu, ada kelompok yang keempat. Kelompok yang keempat dan kelompok yang dicela. Ini adalah kelompok yang dicela. Kelompok yang keempat adalah kelompok hamba Allah yang secara materi mampu, tapi selalu tiba-tiba merasa miskin. Dan yang menarik, rasa miskinnya mungkin setahun sekali menjelang ibadah kurban. Nah Bapak Ibu, saya yakin demi Allah di masjid ini tidak ada. Tetapi di kampung kami, di dusun kami itu ada. Tetangga kami yang secara materi mampu, tetapi selalu tiba-tiba merasa miskin. Bapak Ibu, tetangga kami itu bisa membeli rokok sebungkus sehari. Bu, rokok itu sebungkus kita tergini saat ini. Maaf, saya belum pernah beli rokok, saya tidak tahu harganya berapa. Tapi rokok sebungkus berapa harganya? 20.000. 20.000. Nah kalau seseorang bisa menyisihkan anggaran 20.000 sehari, itu satu hari. Nah kalau sebulan, berarti 20.000 dikalikan 30 hari itu berapa? 600.000. 600.000 itu satu bulan. Kalau satu tahun, 600 dikalikan 12 bulan ketemu 7.200.000. 7.200.000. Iuran sapi paling mahal hanya 3,5 juta. Ulangi, hanya 3,5 juta. Ulangi, hanya 3,5 juta. Untuk membeli rokok 7.200.000 ada anggaran. Untuk iuran sapi hanya 3.500.000 tidak ada anggaran. Padahal kalau mau bisa dapat 2 saya berkorban itu. Tetapi tetangga kami selalu tiba-tiba merasa miskin. Maka saya khawatir kalau kemudian Allah kabulkan niatan jadi miskin Allah benar-benar. Nah Bapak Ibu, kalau memang kita mampu, mari kita sambut panggilan Allah ini dengan bahagia. Jangan ragu, jangan khawatir, Allah pasti akan ganti uang kita. Wallahi demi Allah. Bapak Ibu, yakin demi Allah, Allah akan ganti uang yang kita keluarkan untuk berkorban. Pasti, pasti. Tapi, kalau kita ini tanggung niku kaya tidak, miskin tidak, tapi tanggung. Nah, maka kalau memang kita tidak bisa berkorban setiap tahun tidak masalah, tapi mari kita menabung agar mudah-mudahan kita bisa berkorban setiap 2 tahun. Nah, kalau setiap 2 tahun tidak bisa ya tidak apa-apa, tapi mari menabungnya dilanjutkan agar mudah-mudahan kita bisa berkorban setiap 3 tahun. Nah, kalau setiap 3 tahun tidak bisa ya tidak apa-apa, tapi mari menabungnya dilanjutkan agar mudah-mudahan kita bisa berkorban setiap 4 tahun. Nah, kalau setiap 4 tahun tidak bisa, ya tidak apa-apa, tidak apa-apa. Tapi mari nabungnya dilanjutkan agar mudah-mudahan kita bisa berkorban setiap 5 tahun. Termasuk selama-lamanya tidak pernah ada niat kurban. Padahal rezekinya berlimpah, motornya nggak kata, mungkin punya mobil, HP-nya nggak larang, rokoknya nggak. Tetapi kenapa yang hanya segitu nggak bisa kurban? Nah, tetapi Bapak Ibu, menurut saya syaitan itu serius menggoda kita. Mereka istiqomah, maksudnya itu terus. Mereka sekuat-kuatnya berusaha mencelakakan kita. Mereka sebisa-bisanya menggelincirkan kita. Mereka setiap hari berusaha untuk mencelakakan kita. Maksudnya dengan kenal setan gitu. Kenal. Bapak Ibu, syaitan itu serius. Kalau mereka gagal mencegah kita untuk berkorban, maka mereka justru akan mendorong kita untuk berkorban, tapi nyurungin itu banget sampai ke Jelungkup. Ke Jelungkup itu bisa dirisanin apa gitu? Jelungkup ke juga terperosok itu penak betul gitu. Betul penak. Nah, Bapak Ibu, setan itu kalau mereka gagal mencegah kita berkorban, mereka justru akan mendorong kita
kemudian dengan perasaan mantap dia tuntut ke masjid, kemudian diamanahkan ke panitia kurban. Mas, titip dan kurban nih Mas, sama kami sekeluarga. Jadi Bapak terima kasih, kami catat. Semoga ibadah panjenengan diterima Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu, saat itu setan bujui. Bapak tadi nengok, ternyata di halaman masjid sudah ada satu ekor kambing yang ukurannya kecil, Pak. Ukurannya standar, Pak. Ukurannya standar. Terus nanya, kalau standar kan lebih kecil daripada yang di bawah, gitu. Kan dia bayar 5 juta, ini harganya 3 juta, lebih kecil. Terus nanya, Mas, Pak mau duit di mana ya Mas? Jadi Bapak, tadi pagi pada subuh itu ada Bapak Fulan yang sudah datang ke masjid untuk mengamanahkan dengan kurbannya. Jadi beliau orang pertama dan panjenengan alhamdulillah orang yang kedua yang berkurban. Oh, tadi kok sini ya Mas, itu kami ngomong kucing. Bapak Ibu, menurut saya kalimat ini mungkin lucu, tetapi gara-gara kalimat yang bernada sombong semacam ini, uang 5 juta itu bisa musnah sama sekali gara-gara sombong. Menurut saya Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yanallahu luhumuha wa la dima'uha, walakin yanaluhu taqwa minkum. Sekali-kali kata Allah tidak akan pernah sampai kepada Allah daging dan darah kurban itu, melainkan ketakwaan Allah yang akan sampai kepada Subhanahu wa taala. Maka kalau orang berbangga-bangga sampai menyombongkan diri, maka wallahi ibadah kurbannya mungkin sah, tapi mungkin tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Maka monggo harus atas. Terus Bapak Ibu termasuk begini, ada seorang ibu, ada ibu-ibu yang menuntut hewan kurban ke masjid, kemudian diamanahkan ke panitia kurban. Mas, kita hewan kurban Mas, bersama kami sekeluarga. Jadi Ibu terima kasih, kami catat. Semoga kita menjadikan diterima Allah Subhanahu wa taala. Terus ibu tadi nanya, Mas, maaf, besok kami dapat jatah dagingnya apa tidak? Ibu jadi satu ibu ya, bukan mesti dapat, oh dapat pun jangan khawatir dapat, nanti kami kirim ke rumah. Ibu ngomong dalam, tapi kami kirim ke rumah. Mas, jatah kami tidak usah banyak-banyak. Bapak Ibu nanti ini saya berkurban, kalau kurbannya kambing, jatahnya apa? Sambil, sambil itu apa? Satu apa dua? Satu. Sambil satu. Nah ibu tadi mengatakan begini, Mas, maaf, jatah saya tidak usah banyak-banyak Mas, cukup sambil saja Mas, yang kanan sama yang kiri ya Mas. Terusnya, karena Mas kepalanya sama hatinya nih, kalau mau nggak apa-apa. Sama ini loh Mas, Bu, maaf, ibu itu mau kurban apa menurut gitu. Bapak Ibu, menurut saya Bu, kalau kita akan kurban, sudahlah, kita serahkan semuanya kalau kita kurban, kita dapat jatah bagian apa, jumlahnya berapa kita mau. Tapi Bapak Ibu, menurut saya Bu, kami di Fakultas Peternakan UGM itu rutin mengadakan pelatihan kurban bagi masyarakat. Tahun ini insya Allah tahun yang ke-9. Nah di tahun ke-8 kemarin kami mengira peserta sudah tidak banyak, karena sudah banyak masjid yang menyelenggarakan kegiatan yang serupa. Tapi kemudian ketika kami share ke medsos, barangkali ada perusahaan masjid dan jamaah yang berkenan hadir, silakan nanti datang, daftar, kemudian datang. Gratis, tidak bayar, gratis. Insya Allah dapat snack gratis. Tetapi setiap masjid kami batasi maksimal 2 orang. Nah Bapak Ibu, dari kapasitas semua 180 tempat duduk, ternyata yang daftar itu 800. Ada kunjung ribut. Nah, tahun ini insya Allah yang ke-9, maka besok kalau berkenan untuk tamu, Bapak Ibu, selalu kami sampaikan kepada seluruh yang tamu, ada informasi yang sangat penting. Tetapi maaf Bapak Ibu, ini rahasia ya. Tolong jangan disampaikan ke orang lain. Pagi ini saya hanya cerita ke panjenengan, tidak ke orang lain. Tapi nanti malam ke orang lain lagi. Bapak Ibu, menurut saya di mata kuliah, mata pelajaran ilmu dan teknologi daging yang diajarkan di Fakultas Peternakan UGM itu disampaikan bahwa daging yang paling enak, yang paling empuk, paling berkualitas adalah daging yang paling dekat dengan tulang dan paling sedikit bergerak menarik beban. Contohnya ini loh. Ini apa nih? Gen boyong gitu Pak. Bahasa Jawa ini apa nih Bu? Lepusir utawi tulur utawi sirloin, maksudnya loin. Itu daging yang
Sebaliknya, daging yang paling alot adalah daging yang paling jauh dari tulang dan paling banyak bergerak menarik beban. Contohnya pun kepol kalian kuku, pramila sampai itu daging tapi walau. Maka kami dari Fakultas Pertanian UGM menganjurkan kepada umur sampai pasien sebaiknya mulai tahun ini untuk jatah sayyidul kurban jangan lagi sampil tapi lemusin tadi siloin umur. Nah, jangan sampai kembali sayyidul kurban itu sampil ketua panitia malah balik. Tetapi Bapak Ibu kita sebagai lemusin ini lemusin ini dikekrek itu bahasa Indonesia apa? Dikelet, di filet, di tetel, terus sebagai 7. Kalau sapi 7 orang, kalau sapi harganya kira-kira 22-23 juta itu kan dagingnya kira-kira 150 kilo. Kalau kita pakai atas bawah 105, baik 105, saya berdebat maksimal sepertiga. 105 dibagi 3 berapa? 35 itu orang 7. Berarti setiap satu depan maksimal 5 kilo. Nah, ini kamu sedikit diketel, terus bagi 7. Kalau berdepan 2,5 kilo, itu tambah buntut dibagi 7. Tetapi diumumkan dulu ke warga masyarakat bahwa mulai tahun ini buntut termasuk jatah sayyidul kurban. Ini sekaligus dalam rangka menyelamatkan buntut, karena kadang-kadang buntut sudah hilang. Sok payu dulu, memang ya benar-benar sok payu itu orang selalu. Nah, kalau diumumkan bahwa buntut nanti jatah sayyidul kurban, maka soal tidak akan hilang. Kemudian hati dibagi 7, termasuk barangkali ada 3 atau ruas belakang ini karena daging yang enak yang dekat dengan tulang. Nah, tetapi Bapak Ibu sebagai sayyidul kurban kita dapat jatah bagian apa sebenarnya berapa kita manut saja. Oke. Tetapi sebagai panitia kurban bahwa kita berikan yang terbaik untuk sayyidul kurban. Kemudian Bapak Ibu pertanyaan, boleh apa tidak? Boleh apa tidak kalau kurban menggunakan ayam? Bukan 1 ekor, tapi 100 ekor. Itu kira-kira 3,6 juta. Boleh apa tidak? Silakan panjenengan diskusi dengan kanan kiri panjenengan, maka boleh bahas. Boleh apa tidak kurban menggunakan 100 ekor ayam yang nilainya kira-kira 3,6 juta. Boleh apa tidak? Silakan panjenengan 3 menit diskusi dengan kanan kiri panjenengan, maka boleh diskusi tentang apa dari seminar, workshop, FGD, untuk karya apa itu silakan 3 menit. Jadi 3 menit Pak. Sekedar. Monggo silakan diskusi dengan kanan kiri panjenengan boleh apa tidak kurban menggunakan ayam yang harganya ayam 100 ekor kira-kira setara 3,6 juta. Baik Bapak Ibu, sudah 3 menit karena 3 menit karena mau jadi cepat. Baik Mas Ibu, keaturan ngajak panjenengan yang berpendapat itu boleh angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, oke. Yang berpendapat tidak boleh mengatakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 42. Dengan yang bingung ada kan katakan? Ada yang bingung katakan? 1, 2, 3, 4. Bapak Ibu, saya mau kepada matur katakan jenengan. Para ulama sepakat benar dan tidak berbeda pendapat bahwa kalau ada tetangga kita yang punya kandang ayam jumlahnya 5.000 ekor, terus bisa pas panen kemudian mengatakan, Mas, jenengan kan kertas puluhan ini lebih betulnya kalau duit puluhan mutek itu kandang, kalau 5.000 ekor ayam. Nah, so rebun itu pas panen, monggo kalau jadi kurban tiga ayam pulang itu 100 ekor. Nah, ini para ulama mengatakan, Bapak Ibu, kalau ada tetangga kita ingin kerja seperti itu boleh. Caranya ayamnya
Loh, kenapa panjenengan kok tidak yakin dengan doa? Kenapa? Bapak Ibu Saudara, panjenengan yakin apa tidak? Allah itu menguasai universe alam semesta ini. Yakin panjenengan? Panjenengan yakin apa benar? Allah itu menguasai dunia dan akhirat. Yakin tidak? Panjenengan yakin apa tidak? Kalau Allah itu menguasai surga dan neraka. Yakin apa tidak? Bisa apa tidak Allah memindah orang di neraka ke surga? Bisa nggak? Maka membuat panjenengan kaya raya kalau bagi Allah itu sulit atau mudah? Kenapa tidak yakin dengan doa? Loh, kenapa tidak yakin dengan doa? Bapak Ibu, saya doakan panjenengan yang belum berangkat haji bisa segera berangkat haji. Amin. Alhamdulillah sih, aminin panjenengan. Ada yang tidak mengamini, loh kamu itu kenapa? Loh kalau panjenengan itu punya anak, anaknya jadi dokter atau jadi pengusaha kaya raya. Terus, Bu, ngambil KTP ini, apa ini? Ngambil, Bu, ngambil, haji mau daftar ke haji. Kan bisa begitu. Loh, kenapa tidak yakin? Loh, kalau kelak panjenengan, cucu panjenengan itu kaya raya, terus ngambil KTP ini si baik, diberangkatkan haji, terus bisa apa tidak? Bisa. Kenapa tidak yakin dengan doa? Harus ya. Bapak Ibu, kemudian ini jadi problem Bapak Ibu, kalau ada orang yang kurbannya digilirkan. Contohnya begini, ada orang yang berkurban, Mas, kami tidak kurban. Yang kemarin kan sudah atas nama saya, yang kemarin atas nama istri, yang sekarang ini atas nama anak kami yang baru 2 tahun. Bapak Ibu, Rasulullah pernah menentukan itu apa tidak? Ada apa tidak hadis Rasulullah kurban tahun kesekian atas nama beliau, atas nama istri pertama, istri kedua, anak ketiga, pernah apa tidak? Tidak pernah. Pernahkah para istri Nabi kurbannya digilirkan? Tidak pernah. Pernahkah sahabat Nabi kurbannya digilirkan? Tidak pernah. Nah, kalau tidak pernah, jangan dilakukan. Lo gak ada keuntungannya? Lo kenapa dilakukan? Nah, Bapak Ibu, kurban yang benar itu adalah atas nama diri kita sendiri. Kalau kita belum menikah, jadi kalau kita masih bujang, kita kurban atas nama diri kita sendiri. Tapi kalau sudah menikah, maka kurban atas nama kepala keluarga. Jadi atas nama keluarga Bapak Fulan misalnya. Jadi misalnya kurban atas nama Bapak keluarga Sumianto, kurban atas nama keluarga Bapak Jumadi, kurban atas nama Bapak Sumadi, kurban atas nama keluarga Ibu Sumiati. Jadi yang benar kurban atas nama keluarga. Hadisnya sangat jelas. Dari apa? Apa biasa pernah berkata, aku pernah bertanya pada Abu Ayyub Al-Ansari bagaimana kurban di masa Rasulullah. Dia kemudian menjawab, seseorang biasa berkurban dengan seekor kambing menyiapkan dirinya dan satu keluarganya. Maka Bapak Ibu, kurban yang benar itu bukan digilirkan, tapi atas nama keluarga kita. Kemudian Bapak Ibu, boleh apa tidak kurban menggunakan cempe? Boleh apa tidak? Kalau menggunakan pedet, Bapak Ibu, pedet itu ukurannya lebih besar daripada kambing. Boleh apa tidak kurban menggunakan pedet? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Bapak Ibu, tidak boleh kita menggunakan kita berkurban menggunakan iman yang ukurannya yang usianya belum dewasa, itu tidak boleh. Kenapa? Karena Rasul pernah bersabda dalam sebuah kejadian yang bilang, dia mengatakan bahwa Rasulullah bersabda, janganlah kalian menyembelih hewan kurban
dereng dewasa. Pun pas iki pun dewasa, dereng pun itu masih anak-anak, masih ibu. Boten pas iki pun dewasa, dereng pun itu dereng dewasa. Pun mas niki jarene sing dodol iki pun poel. Dereng poel. Mas mbok coba jenengan cek untune nak pun poel. Bapak Ibu, pelan-pelan saya buka bibirnya. Bibir kambingnya loh, sana bibir ibunya. Nah, ketika saya buka bibir kambingnya, ternyata untune itu potongnya 3. Ini gak masuk akal. Bapak Ibu, menurut saya kagak panjenengan dengan dereng pirsa, yang namanya kita ngecek gigi itu adalah gigi pada rahang bawah. Bukan rahang atas. Sejak Nabi Adam sampai sekarang, yang namanya sapi, kambing, kerbau, domba, itu di rahang atas itu tidak ada gigi serinya, tidak ada, kosong. Kalau di rahang, tapi kalau gigi seri di atas ini kosong, yang ada di rahang bawah. Di rahang bawah itu ada 4 pasang, 4 pasang itu kan 8, ada 4 pasang gigi seri. Ketika masih anak-anak giginya kecil, setelah dia dewasa akan berganti sepasang giginya dari tengah. Sepasang itu 2. Sepasang kemudian akan berganti lagi, 1 pasang lagi, 1 pasang lagi, dan 1 pasang lagi. Pergantian itu selisihnya 1 tahun kira-kira. Tidak pernah 1,5 pasang, tidak pernah. Nah, kalau kontol harusnya ada 2. Kalau 3, dikira-kira timur masih main kasar. Lagi cantut, cepol itu orang betul. Wah, sakit sekali. Maka Bapak Ibu, monggo untuk kurban silakan dipilih hewan kurban yang sudah saya mau ini poin kita ini. Ujian. Ini poin kita ini. Poin 1 ada 1 pasang. 1 pasang itu kan 2. Ada 1 pasang gini yang besar. Ini kan di tengah ada 1 pasang. Di kanan ada 3, kita ada 3 yang masih kecil. Poin 1 pasang. Paham ya? Soal pertama panjenengan pun lulus. Saat ini soal kedua. Dari karwan lulus didengar. Loh, Pak, niki poin kita. Poin? Ya ganti berapa pasang? 1 pasang. Berarti poin 1. Ini kan kelihatan. Ada 1 pasang. Di kanan ada 1, 2, 3, 1, 2, 3 yang kecil. Jadi yang belum ganti ada 3, yang sudah ganti ada 1 pasang. Ini poin 1. Oh, panjenengan lulus. Soal terakhir. Dari karena lulus. Poin kita ini. Poin 2. Kan ada 2 pasang ini yang sudah besar. Ada 2 di kanan, ada 2 di kiri yang masih kecil. Ini kayak kata, ya, yang di kanan ada 2, yang kiri 2. Ada 2 pasang yang sudah berganti. Nah, ini poin 2. Kalau sapi poin 1 itu usianya kira-kira 2 tahun. Kalau poin 2 ini kira-kira 3 tahun. Kemudian dengan kurban dipilih, kita pilih hewan kurban yang sehat. Karena tidak boleh kita kurban menggunakan hewan yang sakit. Tahun lalu ada PMK, tahun ini ada penyakit lato-lato. Lato-lato ini apa? Lapis skin disease. Itu penyakit kulit sapi itu benjol-benjol. Benjol-benjol, ada benjolan-benjolan lampi skin kulitnya benjol-benjol. Nah, Bapak Ibu, kita tidak boleh kurban menggunakan hewan yang sakit dan kelihatan sakitnya, atau hewan yang buta, atau yang pincang, atau yang kurus. Rasul pernah bersabda, ada 4 macam hewan yang tidak sah dikurbankan. 1, yang buta matanya. 2, yang jelas dalam kondisi sakit. 3, yang jelas-jelas pincang. Dan yang 4, badan yang kurus tidak berdaging. Nah, makna di sini adalah janganlah kita berkurban menggunakan hewan yang harganya jatuh gara-gara sakit. Bapak Ibu, sapi dengan penyakit PMK atau penyakit LSD, penyakit lato-lato, itu dagingnya aman dikonsumsi. Itu tidak menular ke manusia. Penyakit mulut dan kuku, termasuk penyakit lato-lato, itu sangat menular dari hewan ke hewan, tetapi tidak menular ke manusia. Maka dagingnya sebenarnya aman. Tetapi karena kondisinya sakit, maka tidak sah dikurbankan. Tetapi kemudian orang menjual dengan harga yang murah. Nah, Bapak Ibu, tidak boleh kita kurban
Kemudian kita nyari kambing misalnya, terus dapat ada kambing yang bagus. Kita perhatikan itu ukurannya besar, wajahnya ganteng dan seterusnya. Kemudian penjualnya datang, monggo Mas, Pak, nek kasake pinten? Pak pinten iki Pak? Iki 3,5 juta. Kok awes sih? Nek menyang parang bener. Monggo. Ini nek kesini ana mesti nggih, mboten. Nek 2,5 par. Wah, aku wong iki kula ngene pun kan tahun. Ning menyang parang iki. Di parang. Nek 17,5 parang. Wah, ampun. Kita mau nek jenengan kesal 3 juta, monggo. Oke, deal sepakat. Nah pas ajak bayar, dicarilah kelemahannya. Pak, non sewu ini kok semuanya saya temen kok jual lagi kenapa ya? Wow, ini ku karena kancane, terus semuanya saya temen jual. Berarti itu cacat ya? Iya sih, nggak cacat ya pun 3 juta, ya pun itu 2,5. Kuliah beli, Pak, ini batas sih kewong ini mau apa terus punya reaksi? Oh, ini punya tahu data cilik itu tahu melakukan kali kancane, terus ini batas sih kewong cocok pan. Berarti ini ku sih kewong betul. Nek utang ya 2,5, ya pun 2,5 juta. Dituntut kok pincang Pak. Memang pincang. Ya pun 2,5, 2 juta, boleh ampun mawon. Bapak Ibu, monggo kita pilih hewan kurban yang kondisinya sempurna agar nikmat yang Allah anugerahkan kita sempurna. Mari kita pilih hewan kurban yang kesehatannya sempurna agar nikmat sehat yang Allah anugerahkan kita sempurna. Jangan pelit, karena Allah juga bisa pelit sama kita. Maka moga kita pilih yang sempurna. Kemudian Bapak Ibu, mari kita bahas sedikit menyembelih hewan kurban. Tetapi karena waktunya tinggal setengah jam, kita menuju agak ngebut ya. Bapak Ibu, mari kita bahas sedikit hewan kurban secara syariat Islam dan penanganan daging kurban yang higienis. Monggo besok yang menyembelih kita usahakan orang yang memang paham menyembelih dan paham syariat Islam. Kalau ada yang punya atau kalau ada anggota Juliha, lebih baik anggota Juliha yang menyembelih. Juliha itu apa? Juliha itu juru sembelih halal. Ada yang anggota Juliha yang datang? Ada yang datang nih? Anggota Juliha? Di gedung itu ada sudah banyak sekali anggota Juliha. Juliha itu sanes mereka cantik soleh yang juru sembelih halal. Nah kalau Juliha ada sertifikat seperti ini sertifikat nasional, 2 bahasa bisa dipakai untuk kalau mau daftar kerja di Australia bisa. Nah Bapak Ibu mari kita bahas proses penyembelihan kurban mulai sebelum penyembelihan, saat penyembelihan dan pasca penyembelihan. Nah Bapak Ibu monggo kita siapkan semua perlengkapannya, termasuk kita cek kondisi hewannya. Kita pastikan hewannya dalam kondisi sehat walafiat, tidak dalam kondisi sakit. Bagaimana cara ngecek? Caranya pertama kita minta penjualnya untuk mengeluarkan hewannya. Nah ketika berjalan kita perhatikan kakinya sehat atau tidak, pincang atau tidak. Kemudian kita sadari makan, dia mau makan apa tidak. Kalau makannya lahap, kira-kira sehat. Kalau tidak mau makan, mungkin dia nafsu makannya hilang karena sakit dan seterusnya. Juga dicek apakah ada darah yang keluar dari lubang-lubang di tubuhnya. Nah, yang penting karena salah satu indikasi hewan mengalami penyakit antraks. Karena Gunung Kidul masih ada antraks. Tahun kira-kira 2 tahun sebelum pandemi Covid, ikutan Ponjong ada 12 orang yang kena penyakit antraks. Bermula dari kebiasaan kalau ada warga masyarakat punya ternak hewan yang mati mendadak, maka daging yang dibagi-bagi ke tetangga, padahal daging bangkai itu halal. Qadarullah ternyata matinya karena penyakit antraks. Bapak Ibu, menurut saya penyakit antraks itu standar penanganannya di dunia kami di peternakan. Karena saya bisa di fakultas peternakan UGM, standar penanganan untuk hewan yang mati karena penyakit antraks itu bangkainya harus dikremasi. Dikremasi itu tidak pakai sampo itu dikremasi, dibakar, kemudian dikubur sedalam minimal 10 meter, kemudian ditabrak daging kambing atau kapur, dan dalam radius 10 meter orang tidak boleh lewat selama 10 tahun karena semurahnya awet. Nah kalau orang dimasak, Qadarullah Bapak Ibu, akhirnya 1 orang meninggal. Maka menurut Satos, untuk hewan kurban dicek apakah ada darah yang keluar dari tubuh
istirahat ini penting untuk buat hewan tenang, kemudian kualitas dagingnya bagus, tenang dan kualitas dagingnya bagus. Bapak Ibu non sewu panjenengan nanti mirsani sapi ngamuk ya nanti ya. Nek bareng apa itu kira-kira sapi ini kesel apa benar? Jangan kesel itu apa? Saya itu apa? Capek itu apa? Lelah itu apa? Bapak Ibu, yang namanya lelah, capek, kesel itu sesungguhnya adalah timbunan asam laktat di otot-otot kita. Jadi nanti kesayang Pak. Misal dalam rangka milad atau ulang tahun Masjid Besar Al-Falah Karangrejo diadakan acara gerak jalan santai, hadiahnya sapi di musim. Gerak jalan santai dari sini ke Wates. Kurang lebih betul. Dengan piungan pun setahun. Atau goes dari sini ke Surabaya. Bapak Ibu, yang namanya capek, lelah itu adalah timbunan asam laktat. Di betis kita gempol, buku, pinggang, punggung, lengan itu ada timbunan asam laktat. Nah, saya matur demi Allah yang namanya asam laktat itu pasti asam. Asam itu kecut. Maka jika hewan kurban disembelih ketika dia kelelahan, maka saya jamin dagingnya kecut dan halal. Bapak Ibu panjenengan yang sholat Id wonten pundi? Terus mendo kalian pundi ten pundi? Oh, dalam masjid. Wonten masjid? Oh, masjid. Nah, Bapak Ibu monggo bidang ning panjenengan pas tidak sholat Id, tolong hewan kurbannya ditinggal mawon ten masjid, boten sak dijak sholat Id, apalagi pulangnya ke tempat Sari. Itu kewan itu kesalahan, saya jamin dagingnya kecut dan awet. Maka penting kita istirahatkan hewan seperti itu. Termasuk kita puasakan hewan 12 jam sebelum penyembelihan. Jangan mengatakan sakit apa? Tidak akan mati, wallahi tidak akan mati. Tidak akan kesakitan, tidak akan. Hanya 12 jam. Caranya bagaimana? Bapak Ibu pinjam panjenengan pada nyembelih hari Jumat. Karena ada kemungkinan ada 2 hari. Karena si Muhammadiyah dengan pemerintah kemungkinan agak beda. Nah, kalau panjenengan pada nyembelih hari Jumat, hari Kamis, ada kemungkinan Rabu atau Kamis. Nah, kalau panjenengan nyembelih hari Rabu misalnya, maka hari Selasa maghrib pakan itu kita tarik. Air minum tetap diberikan, tapi pakan berhenti. Kita biarkan puasa semalam suntuk. Besok paginya biarkan perutnya tetap kosong, jangan sahur. Nah, Bapak Ibu, penguasaan ini membuat hewannya tenang, tidak stres, kemudian membuat proses pengubahan otot menjadi daging itu sempurna dan lebih cepat. Kalau sapinya kekenyangan, biasanya pengubahan otot jadi daging itu lambat, maka dagingnya biasanya awal. Tapi kalau dipuasakan 12 jam, dagingnya empuk dan enak. Pemasakan ini standar internasional dan sudah banyak diterapkan di banyak tempat dan negara besar-besar. Kemudian siapkan peso diasah super tajam. Karena Rasul meminta kita untuk mengasah peso sebelum menyembelih. Nah, monggo peso bebas panjenengan gunakan peso merek apapun boleh. Mau yang lokal ya boleh, yang impor ya boleh, silakan. Tapi mohon dengan sangat monggo dicek pesonya tajam apa tidak. Bagaimana cara ngecek? Jangan menggunakan leher atau gini, jangan gunakan saja kertas, kemudian diiris dengan peso berarti tajam. Tapi kalau udah tiba-tiba licin, nah yang licin itu berarti tidak tajam. Terus Bapak Ibu, di beberapa tempat sapi kurban itu tenang, tentram, damai. Tapi kok ada hewan kurban yang ngamuk? Sebabnya apa? Contohnya ini, Pak. Kenapa itu kenapa kira-kira? Kok nggak ada suaranya? Kenapa hewan kurban kok bisa ngamuk itu kenapa kira-kira? Kenapa di tempat lain
Hewan kurban itu tenang. Kenapa di tempat kita kok ngamuk? Sebabnya apa kira-kira? Stres. Stres sebabnya apa? Kira-kira? Bapak Ibu, pertama, stres itu bisa disebabkan satu karena suasana yang sangat ramai. Bapak Ibu, kalau suasana sangat ramai, sapinya stres, sapinya stres. Anak-anak kecil boleh apa tidak lihat proses penyembelihan? Boleh apa tidak? Boleh, itu bagus, bagus. Tetapi bagus agar mereka belajar, bagus Pak. Tetapi mohon Bapak Ibu, ada panitia yang mengkondisikan supaya anak-anak tidak ramai. Kalau anak-anak ramai, tolong disuruh diam. Kalau masih ramai, disuruh diam lagi. Kalau masih ramai lagi, disuruh diam lagi. Nah kalau masih ramai, digotong, dibawa pulang, masukkan rumah, kancingi. Kenapa? Nah, kalau ramai sampai dia stres. Contohnya ini loh Pak. Disconnected. Bapak Ibu, anak-anak kecil tidak boleh ramai, apalagi anak-anak besar. Soalnya itu anak-anak besar itu. Satu, sapi stres karena suasana sangat ramai. Kedua, sapi stres kalau dia melihat ada genangan darah di sekitarnya. Bau amis darah ini membuat sapi sangat tidak nyaman. Sapi stres. Yang ketiga, sapi stres kalau dia melihat temannya disembelih, maka tidak boleh memperlihatkan disembelih di hadapan temannya. Tidak boleh sapi melihat temannya dibelah tubuhnya, dikuliti, dikapak, stres sama sapinya. Terus tidak boleh mengasah peso di samping hewan kurban, karena seorang gesekan logam peso dengan batu asan itu suara yang sangat tidak nyaman bagi sapi. Contohnya ini Pak. Ada kesalahan apa tidak ini? Disconnected. Ada kesalahan apa tidak? Ada. Apa itu? Ada. Suaranya gimana? Dan suaranya gimana? Bapak Ibu, ini sebenarnya ada suaranya, tapi hilang suaranya. Sebentar. Tadi sudah diset ulang lagi. Ini hilang lagi. Disconnected. Mari kita lihat ini. Bluetooth mode. Dan bangunan ini suaranya hilang. Nanti ini aja. Ada kesalahan atau tidak? Ada kesalahan. Apa itu kesalahannya? Sapi berdiri di atas genangan darah temannya. Satu. Yang kedua, suasananya sangat ramai. Ini kan ramai sekali. Kalau benar-benar kenapa orang ini cerewet ramai sekali? Kok diam? Karena kalau ramai
Bapak Ibu, kalau sapi stres, dia bisa melakukan perbuatan yang tidak kita sangka. Contohnya ini sapi berdiri di atas leher dari temannya, kemudian sapi melihat temannya di belah tubuhnya di depannya, dikuliti, terus suasananya sangat ramai. Ramai sekali. Sapi mulai mengalami. Perhatikan Bapak yang pakai topi ini dengan sini, perhatikan apa yang dia lakukan, perhatikan. Itu kira-kira sakit nggak ya? Sakitnya apa sih? 2 kali, 3 kali. Apa itu? Itulah kalau sapi dibuat stres. Memperhatikan ekor sapi, buntut sapi, buntutnya perhatikan. Bapak Ibu, ini sapi stres itu ekornya dibaskan dengan kuat semacam itu. Jadi kalau kita melihat sapi kok buntutnya dikupat-kupat begitu, jangan pernah berada di samping kaki belakang. Karena kalau sapi meninggal itu dari kaki belakang ke samping, bukan ke belakang tapi ke samping. Hati-hati. Nah, maka monggo Bapak Ibu, kalau sapi stres, apalagi kemudian sapinya berontak, mohon ditenangkan. Bagaimana cara menenangkan sapi? Tentu panjenengan yang biasa mengingat sapi. Ini sapi itu paham, ada namanya tali keluh. Tali keluh yang masuk ke hidung ini tali kunci. Tali keluh ini sama tali yang di leher, dijadikan satu, digenggam, diremet, siku kita nempel di leher sapi. Itu sebagai tali kunci. Jadi Bapak Ibu, contoh begini, dulu pernah di tempat kami sudah atur sebaik-baiknya supaya suasana tenang dan seterusnya. Sapi pertama disembelih lancar, kemudian kita geser dikuliti, kemudian cadangan darah kita bersihkan, disentuh, dibersihkan supaya tidak ada aroma amis. Nah, tiba-tiba ada sekelompok orang yang tidak pernah ikut rapat, tiba-tiba membawa sapi yang kedua masuk, padahal belum kami beri kode. Kami itu ada aturan, sapi berikutnya hanya boleh kita bawa masuk kalau sudah ada kode bahwa kita sudah siap. Dan itu belum siap, tiba-tiba dibawa sapinya. Lah anak kecil jadi ramai sekali, karena suasana sangat ramai, sapinya berontak, ngamuk, muncul. Mau nabrak ibu-ibu yang iris-iris daging. Nah, saya kejar, kemudian saya pegang tali keluhnya ini, kuat-kuatan Pak, akhirnya sapinya mati. Ada ibu mengatakan, Mas Anung seperti bukan saya yang pakai tali ini, tali keluh yang sakit. Nah Bapak Ibu, kalau di tempat kita, tali keluh menggunakan tali tampak. Kalau di Australia atau di Eropa menggunakan nose ring, gelang seperti ini, gelang atau cincin di hidung. Nah Bapak Ibu, menurut saya ini hanya ada di sapi. Tetapi saya heran, kok ya ada manusia seperti itu? Ya boleh biar mudah dikendalikan gitu. Kemudian Bapak Ibu, saat penyembelihan kita baringkan hewan ke arah kiblat. Bapak Ibu, kalau kita baringkan hewan ke arah kiblat, kepalanya di mana? Ya masih di badannya. Enggak, maksudnya sebelah selatan badan sapi atau sebelah utara badan? Atau utara, sebelah selatan. Nah, Bapak Ibu, dulu pernah kejadian di Fakultas Peternakan UGM. Ketika kami belum mampu menyembelih sendiri, kami minta tolong jaga dari luar untuk membaringkan hewan. Nah, sang jagal membaringkan sapi dengan kepala di utara. Bapak Ibu, waktu itu ada yang mengatakan, Pak, kalau kami dibantu, sapinya diputer agar kepalanya di selatan agar menghadap ke arah kiblat. Nah, saya kaget. Sang jagal jawab, betul Mas, yang betul. Kalau menghadap ke arah kiblat itu dasar tentor Mas. Boten Pak terkidul, boten Mas tentor, boten Pak terkidul. Sekali kita mengatakan Mas, kalau orang meninggal, posisi kepalanya di mana? Kan di utara. Pak niki sana sebelum soal
ini anak umpan. Bapak Ibu, yang benar bagaimana? Ada sebuah hadis, kan kita menurut Rasul. Ada sebuah hadis, Rasul ketika menyembelih kurban, dia membaringkan imam di atas lambung kiri. Lambung kiri kan gitu. Jadi kalau dibaringkan di atas lambung kiri kan berarti kan. Berarti kalau dibaringkan di atas lambung kirinya, berarti kepalanya di selatan. Nah kalau kepala sapi selatan, arah kakinya bukan di utara, di barat. Nek menungso teturung, ibu kepalanya di selatan, kakinya di utara. Itu nek menungso. Nek sapi nopo guys, sebenarnya direk-rek kalau, oke, kakinya di barat. Tetapi Bapak Ibu, membaringkan iwan ke arah kiblat itu bukan kewajiban. Itu hanya adab saja. Itu bukan rukun, tetapi hanya adab saja. Artinya kalau terpaksa tidak bisa ke arah kiblat itu tidak masalah, tetap sah, dagingnya tetap halal. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, berikutnya ini kita lewati saja. Nah besok Bapak Ibu ini saya boleh pesan ya. Biasanya kan ada yang mencuci jeruan di sungai. Saya tidak tahu di sini masih ada atau tidak. Tapi kalau bisa jangan di sungai, tetapi kita membuat jugangan di dekat masjid, kemudian isi jeruan dibuang ke situ. Kemudian khusus itu disetor pakai air mandi. Ini jauh lebih higienis, lebih bersih. Pakai selang, buat taruh masjid, dibuka ke sini, disetor, itu isinya nanti bersih. Kalau mencuci di sungai itu nanti sungainya kotor dan sudah banyak kuman, nanti malah melumuri jeruan dengan kotoran. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, besok ketika ada warga masyarakat yang bergabung ke masjid untuk membantu memisahkan daging dari tulang, tolong diingatkan besok kalau memisahkan daging dari tulang, tolong jangan terlalu bersemangat sampai tidak ada lagi daging tersisa pada tulang. Kami resik. Bapak Ibu, non saya punya pangkutan. Kita bukan mau menjual daging itu, bukan. Tetapi kita bagikan ke masyarakat. Maka sisakan daging agak banyak di tulang. Ini sekaligus mengangkat derajat tulang. Banyak banget betul dagingnya saya kurang itu sinten. Tetapi Bapak Ibu, saya matur wallahi demi Allah, kalau ibu-ibu dapat kiriman tulang yang masih banyak dagingnya, ibu-ibu itu jingkrak-jingkrak. Alhamdulillah ini enak banget. Dimasak sop kayak enak, dimasak teklek kayak tambah enak, dimasak apa Bu? Brokos kayak enak, apa boleh? Wah ini enak banget. Maka mohon sisakan daging agak banyak di tulang. Jangan terlalu bersih ketika memisahkan daging dari tulang. Kita bukan mau menjual daging, mau kita bagikan. Bapak Ibu, daging kurban itu daging yang barokah. Daging yang barokah. Kita bagikan daging yang barokah ke masyarakat. Semoga mengingatkan kita. Kemudian kalau bisa, monggo kalau ada yang mobil circle, Bapak Ibu kalau pakai kampak, tulang di kampak itu nanti suinannya besar, kadang-kadang nyocok kepingan tulangnya cocok-cocok. Tapi kalau pakai circle begini, potongannya halus. Terus juga ini Bapak Ibu, jadi sisa dagingnya masih banyak. Semakin banyak, semakin panjang fase ini semakin ringan. Jadi kalau masih banyak dagingnya begini, wah enak. Kemudian kita lewati terakhir sudah tutup, kita harus dilewati. Bagaimana cara menyimpan daging kurban? Ibu-ibu, itu nama ibu-ibu ya. Ibu-ibu pinjam menyimpan dengan pikantuk jatah daging kurban, pinjam menarik pikantuk jatah daging kurban. Ibu semangat ya, nanti sini. Besok ketika dapat jatah daging kurban, tolong jangan menyimpan daging di dalam freezer. Kutuan, ampun, boleh cukup. Alasannya boleh itu. Tapi Ibu, kalau kita nyimpan daging dalam freezer
Kalau dagingnya ada yang kotor, itu dicues itu apa ini? Iris, kemudian yang kotor itu dicuci, kemudian dimasak. Tapi kalau daging itu bersih, bisa kita simpan. Nah, Bapak Ibu, sebaiknya kalau mau kita simpan, daging itu dicuci dulu apa tidak? Tidak. Kenapa? Kalau mencuci daging itu pakai air keran atau air galon? Air keran, air sumur. Air sumur, air keran itu bersih apa kotor? Kotor. Ini air keran apa sih? Bapak Ibu, kita tahu persis yang namanya air sumur, air keran itu kotor. Makanya kita tidak pernah minum atau nyebut tamu dengan air keran. Nah, kalau daging yang keset kita cuci menggunakan air keran, maka permukaan daging akan kalut. Kalau lagi kuman-kuman akan masuk ke dalam. Maka tidak kita cuci, cucinya besok kalau mau masak. Kemudian sebelum kita simpan, mohon daging dipotong-potong ukuran kecil. Kemudian dimasukkan dalam plastik bening ukuran setengah kilo atau 1 kilo. Kemudian jangan masuk ke dalam kulkas, tetapi kita simpan dalam bak kontainer kecil. Pada alit mereknya bebas, tidak harus Tupperware, malah yang gelap. Kenapa demikian? Kalau plastik daging langsung masuk ke freezer, dia akan lengket. Nah, kalau lengket, besok keluarganya sulit. Nah, dan juga jadi bis, malah rusak. Maka kita potong ukuran kecil, masukkan plastik, baru kemudian dimasukkan ke bak kontainer kecil, baru masuk ke dalam lemari penyimpanan. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita simpan, mohon keluarkan udara dalam plastik daging. Kita keluarkan udara dalam plastik daging, karena udara di plastik itu menjadi pernapasan mikroba pembusuk, mikroba yang membusukkan daging. Semakin banyak udara di dalam plastik itu, semakin banyak pernapasan batuk bernapas mikroba yang membusukkan daging. Tetapi semakin sedikit udaranya, semakin sedikit kesempatan bakteri membusukkan daging. Maka Bapak Ibu, monggo panjenengan saged mundhut alat pompa vakum daging. Setiap rumah tangga bisa mundhut alat pompa vakum daging. Saya kemarin cek di internet, harganya kira-kira 7 juta rupiah. Besok kalau mau masak daging,
pindah daging itu ke dalam kulkas. Maka besok pagi dagingnya sudah kembali utuh lagi. Nah, tetapi Bapak Ibu, daging beku itu memang awet ya. Tapi keunggulan kalau kita simpan dalam plastik kecil itu adalah, Bapak Ibu kalau besok panjenengan mau masak daging, kan kita ambil satu kantong daging, biarkan yang lain tetap beku di dalam. Pekan depan mau masak, ambil lagi satu kantong daging, biarkan yang lain tetap beku di dalam. Bulan depan mau masak daging, ambil lagi satu atau dua kantong daging, biarkan yang lain tetap beku di dalam. Tahun depan kalau masih Bapak Ibu, daging beku itu bisa awet bertahan lebih dari 1,5 tahun. Yang penting listrik benar mati dan listrik masih bagus. Kemudian Bapak Ibu, jadi kalau besok masak daging kita turunkan dari freezer ke kulkas. Tetapi kalau panjenengan dapat kabar bahwa nanti sore calon besan mau datang, berarti kan harus masak cepat. Ini baru-baru ini sakaran aja tutup sedaya. Nah, mau masak daging, masih ingat di freezer ada daging, maka mohon jangan memasak daging beku langsung ke dalam air panas, jangan. Karena akan merusak kualitas daging, gizinya akan rusak, proteinnya dinaturalisasi rusak. Yang baik adalah panjenengan letakkan daging beku yang masih terbungkus rapat dalam plastik di dalam baskom atau ember, letakkan di bawah keran, buka air kerannya, biarkan air itu merendam daging sampai kemudian jadi hangat, jadi empuk lagi. Nah, setelah empuk, plastiknya dibuka, kemudian dicuci, dibilas. Kalau perlu ganti airnya, dibilas sampai bersih. Setelah kita yakin bersih, kemudian ditus itu tidak pakai. Ditiriskan, kemudian diiris-iris sesuai kebutuhan, kemudian direndam bumbu, kemudian dimasak. Nah, kalau sudah masak, ini nomor ini bisa dihubungi buat makan. Atau kalau mau digosok juga bisa. Demikian Bapak Ibu, semoga ada manfaatnya. Saya berdoa semoga Bapak Ibu ibadah kurban panjenengan tahun ini tidak hanya sah tapi juga diterima Allah SWT. Semoga Allah menggunakan pada kita semuanya nikmat sehat dan ketenteraman hidup di dunia dan di akhirat, dan semoga panjenengan berbahagia, mulia, tenang, damai, sentosa selamanya di dunia dan akhirat. Demikian. Ustaz menerangkan bahwa hewan yang cacat itu tidak sempurna dalam untuk berkorban karena beringasnya hewan dalam proses pembelian itu sampai mengakibatkan cacat. Apakah itu termasuk cacat yang tidak sah untuk berkorban? Terima kasih. Bapak Ibu, ini pertanyaan sangat penting, amat sangat penting. Kita memberikan korban yang sempurna, kesehatannya sempurna, kondisinya sempurna, segalanya sempurna. Kemudian ketika dikirim ke masjid, tiba-tiba sapinya stres karena ramai sekali dia lompat jatuh, kakinya patah. Bisa kejadian seperti itu, bisa? Atau pas mau disembelih sapinya ngamuk, beringas, kemudian lari, terus ketabrak motor. Kalau ayam ketabrak motor bisa mati ya. Nah, kalau sapi ketabrak motor yang mati siapa? Ya, maksudnya gini, sapinya lari, beringas, terus dia berontak, kemudian kejeglong, kakinya patah. Bagaimana itu untuk kurban sah apa tidak? Bapak Ibu, ulama menyatakan bahwa kalau kita membeli hewan kurban yang sempurna kondisinya, harganya normal, sudah kita bayar cash, kemudian pas mau disembelih terus kecelakaan, itu untuk kurban sah. Untuk kurban sah. Tidak termasuk dalam kategori ini. Karena harganya masih normal, kita bayarnya normal. Yang tidak sah adalah kita membeli hewan kurban yang kakinya patah, yang harganya jatuh. Sapi kurban harganya normalnya itu 22 juta, karena kakinya patah hanya dijual 15 juta. Itu tidak boleh. Tetapi kalau kita sudah beli sempurna, tapi pas pengiriman misalnya jatuh atau dia beringas lari patah kaki, untuk kurban itu susah. Kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penjelasannya. Yang saya tanyakan mungkin tadi belum tersinggung, yaitu
masalah penyembelihan hewan kurban oleh sohibul kurban. Mas dia itu sebenarnya tidak sah untuk menyembelih kurban karena tata-taranya belum pasien. Namun dia bersikeras untuk menyembelih. Terus cara penyembelihannya ya mengerikan, ya diengeng-engeng gitu. Nah itu bagaimana sah atau tidak hewan kurban yang beliau kurbannya kambing atau sapi? sapi? Kalau sapi itu kan ada 7 sebelum kurban. Mestinya rebukan atau sebelum kurban yang menyembelih siapa? Tidak boleh kita egois. Aku ya urut, tapi orang lain juga urut. Nah maka ke 6 orang yang lain lebih berat menentukan siapa yang menjadi jagal. Nah kalau kemarin tahun lalu ada kejadian pisaunya tidak tajam, jika ada ngeyel, mulai tahun ini nanti diganti. 6 sebelum kurban yang lain bersepakat yang nyembelih orang lain yang memang sudah mahir. Atau disilihi pisau, dipijami pisau yang memang sudah tajam. Atau kemudian yang berikutnya beliau diminta ikut pelatnya juleha, juru sembelih halal, agar tahu persis bagaimana cara menyembelih sapi yang benar. Nah maka Bapak Ibu, kalau beliau kurbannya itu kambing atau domba, silakan resiko ditanggung sendiri. Wong kudusnya dia baik. Tapi kalau sapi itu kan ada 6 sebelum kurban yang lain, maka monggo bijaksana. Maksud kurban yang lain bisa menentukan siapa yang akan menyembelih. 1 apa 6 menang berapa? 6 dimenangkan 6. Nah, atau begini, panitia kurban yang menentukan, takmir masjid atau panitia kurban menentukan besok yang menyembelih sapi A siapa, B siapa, C siapa, D siapa. Itu lebih aman lagi. Yang jadi masalah adalah yang ketua panitia repot. Betul, itu yang panitia sudah punya orang-orang yang khusus untuk menyembelih. Namun sohibul kurban itu bersikeras untuk menyembelih hewan kurban itu. Makanya nanti dalam rapat akan saya sampaikan bahwa itu perlu musyawarah untuk terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sohibul kurban itu lebih berhak. Ulangi, sohibul kurban itu lebih berhak untuk menyembelih kurbannya. Maka kalau kurbannya kambing atau domba, dia lebih berhak. Tetapi kalau dia merasa tidak mahir atau tidak terampil, tidak bisa, maka boleh diamanahkan ke orang lain. Boleh ke panitia, boleh ke jagal, boleh siapapun yang itu bisa menyembelih dengan syar'i. Nah maka kalau memang merasa tidak mahir, ya legowo, gitu ya legowo, memahami bahwa tidak mahir. Monggo latihan. Kalau masih muda-muda, ya Pak yang muda-muda, latihan menyembelih agar nanti bisa diri dengan. Nah, saya kira demikian. Ada lagi? Menurut saya Bu, Bapak Ibu, kalau saya kurbannya ibu-ibu muda, jadi sapi kan 7 orang, saya kurban 6 orang itu semuanya laki-laki, bapak-bapak. Terus 1 saya kurban itu ada mbak-mbak, bapak masih muda atau ibu muda cantik di rumah. Itu kalau yang 6 orang saya kurban yang mereka itu tidak berani menyembelih, kemudian ada ibu mengatakan, ibu, nek benar saya kersa, kalau mau saya boleh, itu terus putih. Bapak Ibu, wanita boleh apa tidak menyembelih dan kurban? Boleh. Sah apa tidak? Sah. Yang berpendapat sah, angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5. Yang berpendapat tidak boleh, angkat tangan. 1, 2, 3, 4. Yang bingung, angkat tangan. Bapak Ibu, menurut saya sesungguhnya wanita menyembelih kurban itu boleh, tapi mohon jangan. Sebenarnya sah iya, tapi mohon jangan. Kenapa jangan? Bapak Ibu, maaf. Terus terang saya khawatir kalau yang menyembelih itu bapak atau ibu, itu nanti konsentrasi bapak-bapak yang ngomong dengan saja. Nanti yang diperhatikan yang lain. Kalau saya kecil sekalian cari
ibu-ibu, bapak, yang sewu, sadarikan panjenengan cantik, lenggah mawon, pasrah di masjid, siap menerima kiriman daging dari kita. Untuk penyembelihan silakan ke yang laki-laki. Mohon panjenengan jangan mengganggu selama. Demikian Bapak Ibu sudah berbahagia. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang disampaikan pada kesempatan hari ini bermanfaat kita semua dan dapat kita terapkan dan kita menjadikan jiwa berbahagia dan semoga